يا رب سترك، يا رب سترك، يا رب سترك، يضربوا كتاب حزب الله مغر فتح المبين. يا رب سترك، يا رب سترك. Ketegangan Timur Tengah semakin mengkhawatirkan dan sulit untuk dikendalikan. Perang antara Iran dan Amerika Serikat makin meluas dengan ikut bergabungnya Arab Saudi ke medan pertempuran. Bukan berperang melawan Iran secara langsung, melainkan menghancurkan milisi pro-Iran yang berada di Irak. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Dir, Provinsi Basra, yang mengakibatkan kebakaran hebat di markas militer pro-Iran. Setidaknya 20 anggota pro-milisi Iran tewas, termasuk pasukan yang tergabung dalam Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan yang dilakukan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan menuding tindakan kriminal, provokatif untuk memperluas konflik. IRGC pun langsung membalas tindakan agresor dua penjajah dengan meluncurkan rudal ke pangkalan AS di Yordania. Ketegangan ini juga semakin membuyarkan negosiasi perdamaian antara Amerika dan Iran. Bagaimana Republik Islam Iran bisa bertahan di tengah perlawanan dua agresor? Strategi apa yang bakal digunakan IRGC untuk bisa membalas serangan tersebut? Cetak gol, coba merangkum, perang makin meluas, Iran melawan agresi sekutu Amerika Serikat sebagai berikut. Perang makin panas, Arab Saudi gabung bersama AS hancurkan milisi pro-Iran. Gak seperti biasanya, Donald Trump secara tiba-tiba mulai melunak. Presiden Amerika Serikat ini sempat menghentikan serangan sementara ke Iran selama 4 hari berturut-turut. Trump berdalih penghentian serangan ke Iran untuk memberi kesempatan bagi pejabat Iran kembali bernegosiasi. Sang presiden lebih memilih menempuh jalur diplomasi dibanding pertempuran. Usut punya usut, ini hanyalah akal-akalan Amerika Serikat. Pemerintah Iran menduga penghentian serangan merupakan taktik cerdik untuk mengelabui IRGC. Tujuannya agar Amerika Serikat bisa mengisi ulang stok amunisi yang mulai menipis. Teheran memiliki pengalaman buruk dengan berbagai tipu daya yang dilakukan militer Amerika Serikat. Ada lebih banyak keraguan daripada optimisme terhadap penghentian serangan ini. Pandangan yang dominan adalah jeda ini bersifat taktis, bukan tulus. Iran memiliki pengalaman pahit terhadap apa yang dianggap sebagai tipu daya Amerika Serikat, kata pejabat Iran. Namun Trump menjawab Amerika Serikat sangat tulus untuk melanjutkan perundingan dengan Iran. Pria kelahiran New York itu mengatakan ini adalah peluang dan momen yang baik untuk berdamai. Sekarang saatnya menghentikan perang. Ada peluang kita bisa mencapai kesepakatan. Kami sedang berbicara dengan Iran saat ini.
Pembicaraan kami berjalan lancar, kata Trump. Republik Islam Iran pun menyambut baik permohonan damai yang tulus dari Trump. Iran berjanji akan menghentikan serangan seandainya Amerika Serikat juga ikut berhenti menggempur Iran. Posisi kami tetap serangan dibalas serangan. Jika serangan berhenti, Iran juga akan menghentikan operasinya. Pesan itu sudah disampaikan kepada Amerika Serikat, kata pejabat Iran. Memang Amerika Serikat sudah tidak menyerang Iran. Selama 5 hari berturut-turut pertempuran kedua negara dinyatakan berhenti total. Kemungkinan besar Trump disibukkan dengan berbagai agenda pertemuan dengan Benjamin Netanyahu dan Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Tetapi ini hanyalah tipu daya licik yang sedang dimainkan oleh Donald Trump. Disitulah Iran sedikit lengah. Militer Paman Sam malah membuat perang semakin meluas setelah menggempur habis milisi pro-Iran yang berada di Irak. Kali ini Amerika Serikat nggak sendiri dan menggandeng Arab Saudi untuk bergabung. Dan benar saja, kedua negara sudah melancarkan berbagai serangan besar. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Deir, Provinsi Basra yang merupakan basis militer pro-Iran. Setelah serangan tersebut, kebakaran hebat melanda sebuah bangunan besar. Usut punya usut, bangunan tersebut merupakan markas militer pro-Iran yang dicap sebagai teroris. Dampak serangan gabungan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat meluluh lantakan bangunan. Asap hitam membumbung tinggi di tengah malam yang begitu sunyi. Puing-puing terlihat jelas sampai berserakan ke sebuah jalanan yang kebetulan sedang kosong. Pasca serangan besar dari Arab Saudi AS, bangunan militer yang menjadi markas pro-Iran terlihat hancur lebur. Menurut laporan PMF, serangan Arab Saudi AS menyasar pangkalan pro-Iran di 7 provinsi Irak. Selain Basra, pasukan Arab Saudi AS juga menyerang provinsi Baghdad dan Nineveh. PMF adalah sebuah aliansi bekas kelompok paramiliter dan faksi-faksi yang terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata Irak. PMF menyebut agresi Arab Saudi AS menewaskan 20 anggota pro-Iran. Sementara 32 lainnya terluka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari 20 prajurit yang tewas, baru 10 prajurit pro-Iran tewas yang sudah teridentifikasi dan dipublikasikan. Anggota yang telah gugur, beberapa di antaranya merupakan salah satu juru bicara IRGC. Serangkaian serangan yang menyasar kawasan Irak membuat kita bertanya-tanya, mengapa Arab Saudi membantu Amerika Serikat dan memanaskan geopolitik Timur Tengah. Menurut laporan, serangan Arab Saudi disebut-sebut sebagai pembelaan diri. Pasalnya, kelompok PMF yang didukung Iran menyerang fasilitas energi dan minyak milik Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan menekankan bahwa pihaknya tidak menginginkan eskalasi, namun akan merespons setiap bentuk agresi yang dihadapinya, tegas Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Arab Saudi menuduh kelompok yang didanai Iran harus diberantas karena dicap teroris. Kelompok ini diklaim semakin berkembang pesat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di Timur Tengah. Sebelumnya, Houthi yang didukung Iran juga sempat menyerang kapal tanker Arab Saudi di Laut Merah. Perlawanan penuh, Iran menghadapi 2 agresor.
Serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi di Iran semakin memanaskan ketegangan di Timur Tengah. Nizar Ahmedi mengutuk keras Arab Saudi dan menganggap serangan itu nggak bisa diterima. Presiden Irak itu menyebut jika Arab Saudi telah memantik perang karena mengancam kedaulatan Irak. Menurut Nizar Ahmedi, Arab Saudi telah melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Dia bilang serangan itu menargetkan lembaga keamanan resmi Irak yang bertentangan dengan hukum. Tetapi Arab Saudi membantah telah melanggar kedaulatan negara Irak. Menurut militer mereka, serangan ini harus dilakukan lantaran kelompok pro-Iran terus menggempur fasilitas Arab Saudi. Tak hanya Presiden Irak, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan gabungan Arab Saudi AS. Iran menegaskan akan terus mendukung Irak untuk melawan dua agresor, terutama Amerika Serikat yang disebut telah kecanduan perang dan mengganggu kedamaian Timur Tengah. Lantas, apa tindakan yang diambil Republik Islam Iran melihat aliansinya terpukul? Apakah Iran bakal membalasnya dengan menargetkan kembali pangkalan militer AS? Atau justru Korps Garda Revolusi menyerang Arab Saudi secara langsung untuk memberikan pelajaran? Iran tentu lebih memilih menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk. Sebab jika menyerang Arab Saudi memicu kemarahan berbagai negara, terutama aliansi Muslim. Secara mengejutkan, IRGC kembali menggempur pangkalan di Yordania meskipun AS menghentikan serangan. Berita ini sudah terkonfirmasi langsung oleh Pusat Komando Militer Amerika atau CENTCOM. Pada pukul 17.45 waktu setempat, Korps Garda Revolusi meluncurkan beberapa rudal balistik dari Iran dalam upaya serangan mendadak terhadap pasukan AS yang berbasis di Timur Tengah, tulis CENTCOM. CENTCOM mengklaim semua rudal yang menargetkan pangkalan Muwafaq Shalti telah berhasil dicegah. Seluruh rudal Iran berhasil dicegat, tambah CENTCOM. Tanpa berlama-lama, CENTCOM membalas dengan serangan udara ke kawasan Piranshar, Provinsi Azerbaijan Barat. Wilayah ini dekat dengan perbatasan antara Iran dan Irak. Kami tidak menemukan satupun bukti footage konkret dalam serangan kali ini. Tetapi kami menemukan sebuah artikel dari media Yeni Shafak yang dikutip oleh media pemerintah Iran yakni IRIB. IRIB melaporkan serangan Amerika menghantam sebuah gedung yang padat penduduk. Mengetahui pangkalannya kembali diserang, Donald Trump murka bukan main. Pria kelahiran New York ini bersumpah akan membalas lebih keras serangan rudal Iran. Kami akan menghantam mereka sekali lagi lebih keras, amat sangat keras. Sekarang giliran kami yang menghantam mereka. Mereka tahu ajal itu akan datang, kata Trump. Peperangan pun semakin liar dan tidak terkendali. Ucapan Trump membalas lebih keras Iran benar-benar dibuktikan setelah jet tempur Amerika Serikat berangkat dari pangkalan Israel. Israel Katz selaku Menteri Pertahanan membenarkan jika sejumlah armada diberangkatkan. Jet-jet tempur AS lepas landas dari Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Dan pihak Iran mengetahui hal itu, kata Israel Katz. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Membuyarkan meja negosiasi Amerika-Iran. Konflik yang semakin meluas tentunya bisa membuyarkan negosiasi damai. Ismail Bagei menegaskan tidak ada perundingan apapun dengan negara penjajah. Menteri Luar Negeri Iran ini lebih memilih untuk bertempur secara habis-habisan. مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر
اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده. Bagai menganalogikan Amerika Serikat seperti gerombolan geng mafia yang jahat. Klaim bahwa Iran telah meminta negosiasi adalah rekayasa yang disebarkan pihak lain dari waktu ke waktu. Selama perilaku AS seperti geng mafia, jangan harap akan munculnya proses yang masuk akal. Tegas Bagai. Trump juga enggan berurusan dengan para pemimpin Iran yang dinilai seperti sampah. Saya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mereka sampah. Mereka dipimpin orang-orang sakit jiwa. Dan mereka orang-orang yang kejam dan brutal, kata Trump. Trump mengambil satu langkah cerdik untuk menyelesaikan konflik dengan Iran, yakni dengan menjatuhkan sanksi baru yang membidik perusahaan asuransi hingga kapal tanker. Bersumber dari Reuters, Departemen Keuangan AS menyatakan sanksi tersebut mencakup 10 entitas, termasuk 6 perusahaan yang berbasis di Tiongkok, serta 8 kapal tanker. Menurut Departemen Keuangan AS, kedua perusahaan tersebut berperan penting dalam skema Iran untuk memperoleh aset digital dan sumber pendapatan lain dari kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dengan ekonomi yang terpuruk dan inflasi yang mencapai 3 digit, rezim Iran sangat membutuhkan uang, kata Scott Bessent selaku Menteri Keuangan Amerika Serikat. Apa tanggapan Iran mengenai sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat? Sampai detik ini, pejabat Iran masih belum memberikan respon apapun mengenai sanksi ini. Tetapi nampaknya mereka sudah begitu santai dan tidak begitu khawatir dengan sanksi. Sebab selama bertahun-tahun Iran tetap berdiri tegak mandiri meskipun diembargo oleh Amerika. Ekonomi Iran bahkan gak runtuh dan tetap menunjukkan progres pertumbuhan. Pemerintah Iran masih mengandalkan minyak sebagai penopang ekonomi mereka. Bahkan angka kemiskinan di Iran hanya sekitar 30% dan terus menurun setiap tahunnya. Khalzadeh selaku ekonom Iran mengatakan sanksi berkepanjangan bikin Iran beradaptasi. Rakyat dan pemerintah mereka sudah terbiasa dengan krisis yang dialami. Ekonomi Iran juga masih tetap bisa berdiri karena mendapat dukungan penuh dari Rusia dan Cina. Sepatu sneakers dari Lido kini turun harga, kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan perang makin meluas Iran melawan agresi sekutu Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Iran bakal membalas serangan dari Arab Saudi untuk membela kepentingan milisinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.